Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our computer class. To continue our lesson, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Ibu harap anak ibu dalam keadaan sehat walafiat, bertambah kebaikan dalam beribadahnya. Nah, di sini di pelajaran komputer ini materi yang akan ibu sampaikan itu tentang perangkat lunak pengelola kata. Seperti yang anak-anak ibu tahu sebelumnya ya, software atau perangkat lunak yang ada di dalam komputer itu dia ada software untuk sistem operasi, ada dia software untuk aplikasi, dan ada dia satu lagi biasanya itu sering disebut utility. Nah, kalau di sistem operasi itu dia contohnya seperti Windows, DOS, seperti di handphone kamu ada Android, itu salah satu contohnya. Ada Apple, itu sistem operasi, contoh dari perangkat lunak sistem operasi. Nah, kalau perangkat lunak aplikasi itu contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Acrobat Reader, Wordpad, Notepad, Google Chrome. Nah, itu contoh salah satu aplikasi. Terus kalau contoh-contoh dari utility itu dia antivirus. Nah, itu contohnya. Game itu salah satu contoh sistem perangkat lunak utility. Oke, sekarang kita membahas tentang perangkat lunak aplikasi, yaitu aplikasi pengelola kata. Nah, itu banyak ya anak-anak pengelola yang termasuk ke dalam perangkat lunak pengelola kata. Dia ada AbiWord, ada Keyword, ada CWriter dan lain-lain. Tapi di sini yang akan kita bahas itu dia tentang Microsoft Word. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu kita akan bahas apa itu pengertian dari perangkat lunak pengelola kata. Perangkat lunak pengelola kata adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat tulisan. Jadi output dia itu berupa tulisan. Nah, perangkat lunak pengelola kata ini paling sering itu kita gunakan, hasilnya itu sering digunakan itu untuk membuat, misalnya kalau kamu itu makalah, itu sering kamu buat, laporan, itu sering kamu buat. Selain dari laporan makalah, dia bisa membuat dokumen, surat, buletin, buku, brosur. Nah, itu contohnya. Terus ke materi berikutnya kita masuk tentang fungsi perangkat lunak sebagai pengolah kata. Apa aja fungsi perangkat lunak pengolah kata? Yang pertama itu dia bisa menyunting. Menyunting di sini maksudnya mengedit. Dia bisa melakukan pengeditan data. Microsoft ini pengolah kata ini. Udah, jadi ketika kamu sudah simpan, terus beberapa hari kemudian ada yang mau kamu lakukan penambahan atau pengurangan dari data yang sudah kamu simpan tadi, itu bisa, itu namanya melakukan pengeditan. Terus selain diedit, dokumen itu yang kamu udah kerjakan tadi bisa dicetak, terus bisa dibuat covernya, bisa dibuat dia cover atau judul depan, halaman depannya itu bisa dibuat cover, misalnya itu tentang apa materinya, judul besarnya lah ya, bisa cover dari makalah atau laporan kamu itu. Dan kamu bisa menghiasnya, misalnya kamu mau buat laporan kamu itu ada hiasannya atau bingkainya, itu bisa dilakukan dalam Microsoft Word. Dan fungsinya yang lain itu dia bisa mengarsipkan, di sini bisa menyimpan ya nak ya, sama dengan menyimpan ini. Dan bisa juga dia penulisan digital. Maksud dari penulisan digital di sini itu
dilakukan di dalam ini, dalam bentuk soft copy. Misalnya mau dikirim melalui WA atau ini hasil dari yang sudah kamu kerjakan tadi itu bisa. Terus yang terakhir di sini fungsinya untuk kepentingan kepenulisan perusahaan, misalnya surat menyurat yang ini di dalam suatu perusahaan. Karena hanya dalam satu perusahaan ya nak ya, di dalam satu sekolah atau organisasi juga bisa. Oke, berikutnya macam-macam perangkat lunak pengolah kata. Nah, tadi Ibu udah jelaskan banyak perangkat lunak pengolah kata selain dari Microsoft Word. Nah, ini salah satu contohnya, ini ada dia namanya itu Lotus Word Pro. Lotus Word Pro ini merupakan salah satu contoh dari perangkat lunak pengolah kata. Lotus Word Pro ini dikembangkan oleh perusahaan IBM. Tapi dia masih bisa dijalankan di sistem operasi Windows. Walaupun dia dikeluarkan oleh perusahaan IBM, dia bisa dijalankan di sistem operasi Windows. Word Pro ini perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menulis bahasa HTML. HTML ini kepanjangannya itu Hypertext Markup Language. Dia ini biasanya HTML ini yaitu bahasa yang sering digunakan di dalam internet, dalam web ini ya, HTML ini. Oke, yang kedua itu yang termasuk dari contoh perangkat pengolah kata itu ada Corel Word Perfect. Nah, Corel Word Perfect ini merupakan perangkat lunak pengolah kata yang dia dikembangkan oleh perusahaan Corel. Yang dikembangkan oleh perusahaan Corel, dan dia aplikasi Corel Word Perfect ini dia juga bisa bekerja di bawah sistem operasi Windows, sama kayak tadi anak ya. Bisa juga dikerjakan Lotus Word Pro itu bisa dikerjakan di sistem operasi Windows. Oke, lanjut ketiga, contoh dari program pengolah kata yang lain yaitu Open Office Writer. Open Office Writer merupakan perangkat lunak pengolah kata yang bersifat open source. Apa itu open source? Adakah anak-anak ibu yang tahu? Open source itu adalah suatu program yang bersifat freeware. Artinya freeware yaitu gratis. Gratis, bisa di-download secara gratis di dalam internet. Itu dikatakan program yang bersifat open source. Jadi, kenapa dia muncul Open Office Writer? Kenapa dia muncul program yang bersifat open source ini? Karena kelemahan dari Microsoft Word itu adalah harganya yang terlalu mahal. Maka karena terlalu mahalnya karena terlalu mahalnya sistem operasi dari perusahaan, pokoknya produk dari Microsoft karena terlalu mahal. Salah satunya kan tadi produk dari Microsoft itu adalah Microsoft Word. Nah, karena terlalu mahal maka banyak orang melakukan pembajakan. Karena sudah banyak yang melakukan pembajakan karena mahal tadi, maka dikeluarkanlah program yang bersifat open source, gratis, agar berkuranglah pembajakan terhadap produk-produk si Microsoft. Dikeluarkanlah program open source ini tadi, atau yang freeware, yang gratis di-download. Nah, ini sudah banyak juga anak-anak ibu orang-orang yang menggunakan Open Office Writer ini. Lanjut kita ke Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Ini salah satu contoh pengolah kata tadi anak ya, tapi kita lebih fokus ke Microsoft Word ini. Adalah Microsoft yang yaitu pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft.
Nah, kalau di dalam komputer nanti kamu ada lihat dia Microsoft Office. Microsoft Word ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Jadi kalau kamu ketika buka Microsoft Office itu, maka isinya itu ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada Outlook Microsoft, ada Microsoft ini Access, banyak ya nak ya. Ada Microsoft PowerPoint, Excel, Outlook, Access, dan memulai di sini ada cara memulai Microsoft Word. Memulai Microsoft Word itu di sini pertama dikatakan menyalakan komputer dengan menekan tombol power di CPU dan tombol di monitor. Tunggu katanya sampai komputer dalam keadaan siap untuk dioperasikan. Setelah itu katanya yang kedua, klik tombol start, pilih all program dan klik Microsoft Word. Nah, itu bisa dengan cara seperti ini, bisa juga dengan mendouble klik icon Microsoft Word yang ada pada desktop. Cara yang kedua. Cara yang pertama tadi dari klik tombol start, lalu pilih all program, pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Word. Itu cara memulai Microsoft Word. Nah, cara mengakhiri Microsoft Word itu cukup dengan mengklik tombol Office button yang ada di sudut kiri atas, lalu pilih close atau exit, Word nih. Atau kamu bisa juga dengan cara mengklik tombol pada pojok kanan atas. Nanti waktu kamu buka tampilan Microsoft Word, dia itu ada tanda close di sebelah sudut kanan atas. Cara yang berikutnya bisa juga dengan menekan di keyboard alternatif plus F4, maka akan tertutup otomatis aplikasi Microsoft Word-nya.